87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak Pro 4 dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini Jumat 21 Agustus 2026 di Ragam Budaya Bajangkurah. Ya, malam hari ini saya Rinda Arianti bersama dua orang narasumber kita yang sudah hadir di studio. Kita sapa beliau, Pak Nurholis Majid. Assalamualaikum, Pak, kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Kabar baik selalu ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kabar baik. Ya, walaupun mungkin cuaca nih akhir-akhir ini kurang mendukung ya, karena kabut asap yang luar biasa. Belum merdeka asap. Iya, ada juga Bang Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum, Pak, kabar? Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah kabar baik. Bila sigar badan malam hari ini, Pian. Membawa tampungas. Saya kadang ngantuk lah. Ya, mudah-mudahan juga kabar Pian dan sanak perempat dimanapun berada dalam kondisi yang sama, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga ya. Di kesempatan malam hari ini nanti kami akan persilahkan Anda untuk ikut bergabung di 0511352602 atau juga di WhatsApp 08953405095539 atau juga di live chat YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Tapi kita malam hari ini sedapur kada sekenceng. Ya, mungkin satu dapur tapi tidak satu periuk atau tidak satu panci lah. Nah, ini salah satu ungkapan bahasa Banjar. Ya, kalau mungkin bisa diartikan kita dalam satu keluarga, dalam satu lingkungan, ini belum tentu kita punya kesamaan gitu ya. Dapur itu ada dua sebenarnya lah. Kadang-kadang dimaknai ruangan, kadang-kadang dimaknai tungku. Tapi dalam konteks ini lebih ke tungku dapur itu. Sementara kenceng itu panci tempat memasaknya. Karena mungkin orang dulu tuh anunya ke tungku lah, masih belum ada kompor. Iya. Adanya kenceng. Nah, ada panci itu. Tempat mengolahnya mungkin sama-sama. Iya. Tapi panci yang menjadi wadahnya itu berbeda sendiri-sendiri. Kenceng itu banyak ungkapan Banjar yang menggambarkan bahwa orang yang sekenceng itu orang yang sangat akrab, sangat karib. Bahkan kalau sudah sekenceng itu seperti bersaudara, karena sudah satu rasa, manis bersama, pahit bersama, keracunan bersama. MBG itu kan Satu rasa. MBG itu sekenceng tuh. Iya. Keracunan bertahan keracunan. Jadi aku tuh lawan inya tuh sekenceng ya. Walaupun kada bedeng sanak lah. Aku sekenceng lawan inya tuh ya. Itu artinya pernah sama-sama sakit, pernah sama-sama senang. Gitu. Orang sekenceng tuh. Nah, sedapur belum tentu sekenceng. Ini peribahasa yang memberikan gambaran bahwa kalaupun kita diam dalam satu tempat, satu kantor misalnya, belum tentu bekerja sama. Jangan-jangan berkompetisi. Saling sikut. Satu rumah belum tentu bekerja sama.
jangan-jangan bersaing, kada ada toleransi, kada ada tenggang rasa, kada ada kerjasama gitu. Iya. Sedapur belum tentu sekenceng. Iya. Orang mengira oh inya tuh sedapur ya. Ya kan, Iya. kan dulu tuh ada tuh ya sedapur sesumur, Asal jangan sekasur. Ya kan, Bahaya mulai tuh. dari sekasur dulu, Iya. ya kan, hanya sedapur, Iya. hanya sesumur. Iya. Nah itu kan dulu kan apa namanya slogan Orde Baru tuh, kayak melakukan pendekatan Iya. terhadap apa namanya mulai dari keluarga. Tapi yang dimaksud sedapur di sini itu tuh menggambarkan bahwa bisa maknanya adalah setempat kerja, seorganisasi, belum tentu kerjasama terbangun. Nah jadi sedapur tapi kada sekenceng ini menggambarkan betapa ngalihnya tuh. Nah walaupun dekat, walaupun ketemu hari-hari, belum tentu kebersamaan bisa dibangun. Nah ungkapan ini hendak menggambarkan seperti itu. Terkecuali inya merasakan sakit sama sakit, senang sama sakit, baru kebersamaan itu bisa dibangun. Iya. Tapi kalau inya masih kada sekenceng, itu belum tentu. Jangan-jangan terjadi kompetisi. Nah Iya. itu yang dimaksud dalam peribahasa ini. Dan Iya. pada fakta kenyataannya lah, memang terjadi seperti itu. Dalam satu kantor, dalam satu ruangan, bahkan semeja misalnya, Iya. ya kan, Iya, betul. semeja belum tentu tuh Sekenceng. terbangun saling sinergi. Iya. Nah, padahal kan sekarang lebih ideal itu adalah berkolaborasi daripada berkompetisi. Iya. Terus kenapa juga kita berkompetisi kan? Kenapa Iya. kada berkolaborasi? Potensi ikam apa, potensi kita apa? Satukan jadi satu kekuatan luar biasa. Menjadi satu kekuatan luar biasa. Tapi pada faktanya orang saling menggugurkan satu sama lain. Nah ini pelajaran ini hendak memadahkan seperti itu. Iya. Ngalih membangun kerjasama itu walaupun sedapur. Walaupun sedapur Iya. nih ketemu sama-sama membutuhkan, sama-sama memasak kita Iya. di tempat yang sama, di tungku yang sama, tapi pada dasarnya membangun kebersamaan tuh ngalih benar. Iya. Gitu Pada saat maksudnya. itu mungkin dari suami istri aja lah, nang sekenceng tuh bisa juga. Tapi kalau suami istri kan sekenceng Iya, kan. sekenceng. Nah, dan sandak Iya. mungkin yang belum tentu sekenceng. Saya kong diharagu paman, saya kong diharagu acil misalnya. Ada sekenceng kan. Iya, Kayak apa nih? Rip secara antropologi deh. Nah, ini apa peribahasanya ini kan menarik lah, terutama kalau lo melihat yang paling menarik itu penggunaan kata dapur. Nah karena memang tadi Jerbang Majid itu kan dapur di sini orang Banjar kan kalau melihat dapur itu ada dapur tungku yang olahan negara gitu Iya. kan, gitu kan, atau dapur sebagai ruang. Nah kalau dapur sebagai ruang itu biasanya mungkin hampir di semua kebudayaan itu ruang dapur itu adalah tempat paling sakral di rumah, di mana orang pasti berkumpulnya itu di dapur. Orang memandirakan keluarga, memandirakan kehidupan, bahkan kadang-kadang orang menyambut tamu pun itu di dapur. Iya. Karena dapur ini ruang paling sering orang berinteraksi. Lah berarti kan orang rancak berkumpulannya Iya. di dapur. Di dapur. Nah, tapi metafor ini kan dilihatnya kemudian pada tungkunya. Ya Bang Majid tadi kan pada tungku. Iya. Istilahnya ketika tungku itu orang kan untuk memasak lah. Memasak itu kan berarti menggunakan tungku, menggunakan panci. Iya. Ya, ketika ada makanan disajikan yang berasal dari dapur itu kan disantap sama-sama kan. Ini kan menggambarkan tentang bagaimana keterhubungan orang yang ada di rumah itu. Iya. Tapi tadi walaupun misalkannya sadapur tapi kada sapanci. Iya. Nah ini juga menggambarkan bagaimana kalau ngelihat jadi bahwa dapur tadi tempat berkumpul, ternyata dari ungkapan ini kita melihat walaupun inya sama-sama Sama-sama di memasak di dapur. tungku situ, tapi ternyata pancinya bisa membawa masing-masing gitu loh Bang Majid. Iya, bawa masing-masing karena ada ini juga loh bahwa orang itu walaupunnya diam serumah, ketika keluarganya sudah seanak nih anak, kakaknya dipisah juga, ya loh kakaknya dipisah juga. Habis itu
uang dapurnya belain juga, walaupun mungkin memasaknya sama-sama di antang situ, tapi pengelolaan uang dapur ekonomi kan belain-lain. Nah, tapi ungkapan ini hendak melihat tadi bahwa mungkin walaupun belain lain tapi tetap ngumpulnya, tapi kalau misalkan sudah pisahkan kan berarti itu kada klop lah orang, padahal dia serumah itu, nah tapi ada ya mungkin ada bersetegang apa gitu lah, jadi ini nah mungkin itu. Lawan juga ulun menarik tadi, kenapa ulun melihat dapur sebagai inti dari ini. Tadi dalam kebudayaan Indonesia itu mulai bahari ada banyak ungkapan satu tungku tiga batu. Pernah dengar lagu satu tungku tiga batu tuh kalau misalnya Di kita Indonesia Timur tuh. di fak-fak di Indonesia Timur itu kan simbol tentang adat, agama dan lain-lain kan. Nah, itu kan di kebudayaan lain misalkan di daerah Sumatera juga banyak gitu. Nah, ini dapur ini sejak bahari digunakan orang untuk melihat bahwa orang yang tak pisah-pisah itu sebenarnya disatukannya di dapur, di tungku, di dapurnya itu. Makanya tadi kalau misalkan ada ungkapan kalau misalnya kada akur kayak kada sepanci tadi itu, berarti kan ada hal yang belain bahwa keakraban itu tak bisa. Bahwa kemudian kan kalaupun sedapur belum tentu mudah untuk membangun kolaborasi tadi itu. Padahal kan sama-sama memasak di tempat yang itu sama juga gitu lah, mengolah itu. Ya sama seperti satu kantor lah. Rezekinya di sini juga misalnya. Mencari makannya sama di sini mencari juga. makannya sama, tapi belum tentu ada kolaborasi di dalam satu kantor. Padahal mestinya kan kolaborasi kan, saling mendukung satu sama lain. Justru bersikut-sikutan misalnya. Nah, itu yang disindir di dalam peribahasa ini. Karena ini kadang merasa sekenceng. Karena pengertian sekenceng tadi itulah satu rasa. Iya, satu rasa. Jadi kan ya kalau sudah makan sekenceng, pahit sepancian tuh. Keracunan seberatan nyerpian tadi. Itu sama-sama merasakan lah satu pahit rasa, manisnya. satu rasa. Tapi kalau hanya sedapur belum tentu satu rasa. Iya kan? Belum tentu satu rasa. Dan di dalam kehidupan itu rancak mana satu organisasi, satu instansi, satu wadah besar misalnya, satu partai. Nah, satu partai kita kira tadi itu saling dukung-mendukung, bersikut-sikutan juga di dalamnya, ya kan? Nah ini kan untuk kita sampai mungkin pada titik sekenceng tadi itu kan prosesnya panjang, mungkin lah kada mudah. Nah ada orang-orang yang mau memang sekenceng, tapi memang ada orang-orang yang kada hendak sekenceng tadilah karena kepentingan masing-masing. Tapi sekenceng itu meninggalkan satu memori tentang sesuatu ikatan hubungan yang sangat kuat antar orang. Misalnya lah terjadi percekcokan lah, atau biasanya kalau orang tuh sudah sekenceng, inya berusaha untuk kada pernah tersinggung dengan orang yang sekenceng. Kami banyak banget kawan lah yang sekenceng karena dulu kos kan, ketiga, empat dalam satu kos tuh, lalu kemudian duit dikumpulkan sama-sama, bermasak sama-sama, gitu. Nah, itu akrab banget sampai sekarang gini, dan rasanya kada pernah ada saling mengkhianati atau saling mendustai dan segala macam itu kada pernah lah. Bahkan bujur-bujur saling mendukung tuh kalau sekenceng gitu. Kalau yang baik dipadahkan baik, kalau kada baik padahkan kada baik gitu. Nah, kada pernah ada dua kulit gitu kalau orang sudah sekenceng. Bahkan kalau bermarah-marahan lah, bersarik-sarikan misalnya lah, itu habis-habis di situ aja, habis itu damai gitu. Itu orang yang sekenceng tuh. Nah, bahkan tadi kebudayaan Banjar membedakan. Nah, kalau ninya tuh sekenceng ya. Nah, itu jangan coba-coba tuh kalau sudah sekenceng itu jangan dicampuri oleh orang lain. Kalau inya berkonflik jangan dicampuri oleh orang lain, karena orang lain itu akan terlempar akan terlempar karena ini ada chemistry yang dimiliki oleh keduanya. Satu ikatan lah. Ada satu ikatan. Besti benar. Besti benar. Ujar bahasa sekarang ini besti benar. Dan ini dari mana Gerang asal-muasalnya nih? Nah, karena yang tahunya istilah lagi ini lah peribahasa ini sudah mulai bahari kan, orang mungkin melalui perenungan lah, melihat praktek kehidupan, iya kan. Dulu mungkin lah rumah orang Banjar itu sama seperti rumah betang, rumah panjang, yang dapur itu bersamaan. Tapi kenceng belum tentu bersamaan.
Nah, jadi kenceng mungkin lebih eksklusif lah, lebih eksklusif. Tapi dapur mungkin aja bersama. Tuntung kau sudah kamu masak ya. Kalau kamu sudah tuntung, aku pulang makai aja. Nah, kan bisa jadi seperti itu. Karena dulu kan ada kompor, kayu api aja. Kalau kompor itu minyak gas aja. Nah, bisa jadi seperti itu kan. Apalagi gas larang, wah inilah bisa kada mau lagi. Gas aja. Apa kontribusi kamu terhadap gas ya? Kecuali gasnya nukar bersamaan. Nah, itu lain pulang lah. Nah, tapi dulu kan pakai Kayu. banyak Ranting, kayu banyak. di hutan, kada ada masalah, orang kada Wah merasa ini kada ada kayu. Saya kursi meja geser kayu. biar hendak seapa aja kada ada masalah. Tapi di kampung-kampung masih kayu, Iya. ya kan. Nah, mungkin karena inya di rumah yang sama, di dapur yang sama lah, maka panci itu lebih eksklusif daripada dapur. Tapi dapur menggambarkan bahwa inya satu ruang bersama. Dan satu ruang bersama tadi itu tergambar, belum tentu orang bisa bekerja sama, sangat mungkin orang berkompetisi. Iya, tapi kalau memang Jarpian tadi faktanya sekarang ini banyak orang nang saling sikut, kada mau tapi bekerja sama, hendak menampilkan kelebihan masing-masing, kada mau berkolaborasi. Nah ini kayak apa cara kita untuk bisa Iya. menumbuhkan supaya bisa sekenceng nih? Ulun kira lah mungkin baru 10 tahunan ini kita diajarkan tentang kolaborasi. Dulu kita diajarkan tentang kompetisi. Iya, bersaing. Iya kan? Di dalam satu kelas tuh, Iya. ada ranking 1, ranking 2, ranking 3 tuh kompetisi tuh. Iya. Iya, kalau padahal sekelas. Kenapa kada berkolaborasi aja kita sekelasan tuh? Iya kan? Pintar berataan. Menyelesaikan Iya. tentang satu persoalan agar sekelasan di pintar. Apa ruginya gerang? Iya. Kalau sekelasan pintar daripada hanya 1-2 orang yang pintar nang lain bungul bertan misalnya. Itu kan salah pendidikan seperti itu. Pendidikan itu semestinya membangun kolaborasi kerjasama, bahwa orang ditakdirkan ada yang pintar, ada yang kada pintar, ada yang setengah pintar. Itu kan prosesnya kan beda-beda tuh. Iya. Ada yang karena asupan gizinya berbeda, ada yang karena gennya berbeda. Karena kalau disamakan kayak produk pabrik misalnya, kada ada salah gitu kan. Oh, ini kan produk kan, produk alami kan, yang sangat mungkin prosesnya itu berbeda-beda. Nah, kenapa ketika masuk dalam satu kelas bukan kolaborasi yang ditonjolkan? Ulun kira baru 10 tahunan ini kata kolaborasi itu muncul sebagai bagian menggantikan kompetisi. Dulu kompetisi kita. Kompetisi saling bertarung satu sama lain. IP itu saling bertarung, ikam IP berapa, aku IP berapa. Lalu kemudian merasa terhina yang EP 2 ini. Nah, padahal dalam prakteknya IP yang 2 ini jadi anggota DPR. Karena ini kada kau jadi dosen, kada kau jadi PNS, masuk inya kan menjadi politisi, ya kan? Politisi kan ada peraturan seperti itu. Bahkan yang ijazah palsu diakomodir. Bahaya banget. Iyalah. Itu ujar-ujar pemajet lah, misalkan iya. Mungkin dulu memang kompetisi, belum lah. Ya, Karena kan kompetisi. kelas itu ditentukan kelas A itu yang pintar, kelas Iya, ada klasifikasinya. Aduh, berkasta-kasta gitu kan dulu kan. Jadi kelihatan benar. Nah, bahkan mulai dari jurusan IPA, IPS, bahasa. Itu tuh kalau sudah bahasa tuh rasanya paling minder pada dibandingkan IPA. Terbuang gitu. Kami di Semea lah. Iya. Itu sudah diseleksi sedemikian rupa tuh. Mulai dari tata buku, perkantoran, lalu kemudian perdagangan. Perdagangan ini paling uncit. Buangan gitu. Nah, aduh. Maka kami di perdagangan ini ada perdagangan 1, perdagangan 2 pulang. Nah, itu berkasta pulang. Nah, kenapa kada kompetisi? Semestinya lah antara nang pintar, nang kada pintar dicampur aja supaya nang pintar bisa melajari yang kada pintar. Nang kada pintar bisa mencontoh yang pintar, ya kan? Kan pada sekarang jadi pintar. Oh, aku kayak ini ya kan? Nah, kau dicontoh. Nah, ini nah, itulah lalu kemudian muncul. Nah, ini ya sekitar 10 tahunan ini yang disebut dengan inklusivisme. Jadi kelas-kelas inklusif itu agar supaya orang bisa belajar satu sama lain gitu. Tapi kan untuk menuju ke prosesnya itu kada gampang. Karena memang ada banyak orang yang lebih menonjolkan egonya. Nah, itu mungkin kita baru sadar lah bahwa bahwa kolaborasi itu lebih penting daripada kompetisi. Bahkan seduniaan ini nggak sana apa berkompetisi, iya kan?
orang matian juga kita bertangga. Ya kan, sedunia ini kan terjadi perlombaan pertarungan antara dunia ketiga, dunia. Ya, akhirnya kan dunia ketiga berhutang juga lawan dunia maju kan. Kesan apa dunia maju meroket sampai ke bulan, sampai ke angkasa, tapi kemudian negara-negara dunia ketiga kemiskinan misalnya. Semestinya ya di dalam satu bumi yang sama ini ya kolaborasi. Itu kesadaran yang sangat luar biasa ya. Iya, tapi sampai hari ini kan kompetisi yang terjadi, saling tindas menindas antara yang agama bahkan mengajarkan nih, agama sudah mengajarkan nih lah. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Kadada tuh yang kuat menindas yang lemah, itu pada agama itu, ya kan? Kada agama itu kapitalisme tuh, ya kan? Yang kaya misalnya memperdaya yang miskin, itu bukan agama. Yang kaya menyantuni yang miskin, itu agama. Kalau itu memang dijalankan dengan benar, mungkin tidak akan ada kemiskinan. Akan ada kompetisi lah, akan ada kompetisi. Kompetisi yang dianjurkan oleh agama adalah berbuat kebaikan. Itu kompetisi pada soal kebaikan, bukan soal yang lain-lain. Kecerdasan kadang-kadang dikompetisikan. Jadi berbuat kebaikan itu yang dikompetisikan. Assalamualaikum. Pokoknya kalau misalkan kayak slogan kita kayuh beimba itu kolaborasi lah berarti. Itu ya kolaborasi. Ya bersama-sama menuju kan agar supaya ini diupayakan bersama-sama, bagian dari gotong royong lah itu. Baik, ini ada yang sudah bergabung, kita bacakan. Salam sehat semuanya yang terhormat para narasumber Ragam Budaya Bacangkurah RRI Banjarmasin. Mohon maaf, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru ini Pak. Saya Haris dari kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini, sedapur kada sakenceng. Jika sedapur kada sakenceng adalah peribahasa Banjar yang bermakna dalam hubungan bermasyarakat pasti satu ruangan tetapi belum tentu ada kebersamaan hati. Maka bagaimana saran yang bijaksana dalam menghubungkan peribahasa Banjar sedapur kada sakenceng dengan peribahasa bahasa Indonesia? Orang mau 1000 daya, tak mau 1000 dalih. Yang artinya jika ada kemauan pasti ada jalan keluar. Nah, doa saya selamat bertugas semuanya, hati-hati katanya, dan pulangnya semoga kesejukan hati pikiran ada di mana-mana, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih untuk Pak Haris yang ada di Yogyakarta yang saat ini sedang monitor kita. Silakan mungkin bisa di. Wah, keren itu ya, 1000 daya bukan 1000 dalih. 1000 daya itu kan 1000 upaya kan, bukan 1000 alasan. Nah, kalau dalih itu kan lebih kepada alasan kan. Jadi kalau semestinya kalau ada satu persoalan, mari kita ciptakan berbagai daya upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, bukan dalih untuk menghindar-hindari dari masalah itu luar biasa tuh. Tapi dihubungkan dengan peribahasa kita ini, kita lebih kepada kolaborasi kan, lebih kepada kolaborasi. Nah kalau yang itu tadi itu bagaimana membangun upaya bersama, ya kan? Membangun upaya bersama, bukan mencari-cari alasan. Mencari-cari alasan. Ya. Ya, baik, ada tanggapan dari itu tadi kalau ungkapan yang tadi ya bahasa Indonesia tadi itu kan lebih pada semangat kan, lebih semangat etos kerja orang Begawi. Kalau misalkan dia memang tujuannya jelas, ya pasti semangat menggebu-gebu. Nah, tapi kalau memang orangnya udah punya tujuan, suka ngeles, itu tadi banyak alasan, mencari-cari alasan supaya disuruh itu aku lagi sibuk ya. Banyak mana alasannya? Bercabut gigi. Bedali terus. Ada cabut-cabut juga giginya. Iya, baik, tanggapan. Terima kasih itu dari Jogja dari Jogja, Pak Haris dari Yogyakarta. Kita tunggu yang lain yang mungkin ingin berpartisipasi nanti, tapi kita akan jeda dulu sesaat. Setelah ini nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita di Ragam Budaya Bacangkurah. Ini baru enak.
Bentar Mi. Nih. Ngapain sih Pi, ganggu aja? Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak. Ini dari mana? Yes, menang. Aku di Pro 2. Papi, Devi, Kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Ya, terima kasih dan salam perempat yang masih bersama kami malam hari ini di Ragam Budaya Bacangkura. Kita masih bicara tentang sedapur kadas kenceng. Satu dapur tapi tidak satu periuk. Malam hari ini masih bersama Pak Nurholis Majid dan Bung Arif Rahman Hakim. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Nampaknya sudah ada, kita langsung menyapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Rinda. Iya, Abah Sofian Lehari. Iya. Iya, silakan. Belum bertakun aja lah. Bahasa ini bisa lah dipakai untuk sebuah tim olahraga seperti apa, sepak bola umpama itu nah. Iya. Bisa digunakan ke situ. Nah, itu aja pertanyaan ulun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Mbak Sofian. Ada lagi akan bergabung, boleh silakan melalui WhatsApp juga boleh di 089534050959 atau telepon kita 0511325262 atau live chat Pro 4 ya. Silakan untuk ditanggapi Bang Arif dulu mungkin. Ya, kalau tadi pertanyaannya kawak ada diterapkan di olahraga. tim olahraga lah, tim sepak bola. Iya. Ya kau aja kalau ngelihat setim tuh kada klop lah. Kalau misalkan kada kompak. Makanya tadi misalkan kata Bang Majid, intinya itu bahwa orang yang di dalam rumah itu harus kerjasama, harus akrab, harus berkomunitas ya sama-sama. Tapi kalau di tim itu kan berarti tim kita itulah keluarga kita loh. Iya. Nah, misalkan ada 11 misalkan ya 11 itulah bagian keluarga. Iya. Harus yang bujur-bujur akrab, harus saling paham antara satu dengan yang lain. Tapi kalau misalkan tadi apabila inya kada klop tadi ya tahambur ya mau kada mau. Nah, makanya tadi berarti ini bisi panci masing-masing, urusan masing-masing. Iya. Ya sama seperti kolaborasi tadi lah. Sepak bola itu juga dulu yang dihargai itu hanya mencetak gol. Yeah. Belakangan sekarang yang memberi assist pun dihargai. Yeah. Menggambarkan bahwa kerjasama itu lebih penting atau kerjasama itu sangat dihargai. Yeah. Tapi kalau misalnya semua orang hendak mencetak ke gawang itu kada akan menang tuh biasanya. Ngiring bolanya seorang. Kada akan menang. Kada mungkin. Kada akan menang. Iya. Bahkan yang klub-klub hebat itu adalah kerjasama satu sama lain. Tim. Nah, sehingga yang memberi assist pun sekarang ini ya separoh lah nilainya itu dibandingkan dengan mencetak ke gawang tadi itu. Artinya kerjasama itu lebih penting daripada kerja sendiri-sendiri jauh dan itu kada akan bisa menghasilkan apa-apa. Walaupun hebat-hebat di dalam sepak bola itu pemain bintang bertahan, kalau inya kada bekerja sama kada akan menang. Seorang-seorang sekong sana sekong ke situ. Mulai bawah sampai ke atas bawa bola kada bawa operan misalnya, itu kada akan terjadi. Bawa operan itu kan menggambarkan kerjasama kan. Nah kalau di dalam tim sepak bola itu sama juga. Dalam satu kantor tadi itu kita digaji sama-sama, iya kan, kita hidup sama-sama dalam satu wadah. Kalau saling sikut menyikut, saling hendak menang sorangan, menonjolkan diri asing-asingnya, itu kada akan berhasil tuh semua orang di dalam kantor itu. Tapi kalau masing-masing dari semua orang itu saling memberi panggung, wah sukses barataan sama-sama itu. Saling memberikan kesempatan lah. Ya sama-sama saling memberikan kesempatan. Jadi kada ada lagi kompetisi di situ, yang ada hanya
kolaborasi dan masing-masing orang akan tahu potensinya masing-masing, saling tutup menutupi bahkan inya agar supaya inya menjadi sesuatu yang kuat. Orang luar kadang melihat lagi, oh di situ tuh apa namanya, di situ kuatnya di sini, situ kuatnya di sini. Inya kadang akan melihat lagi karena masing-masing yang di dalam tim itu saling tutup menutupi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam tim itu. Nah, dalam sepak bola mestinya juga seperti itulah, sama seperti dalam satu kantor segala macam. Cuman peribahasa ini hanya mengingatkan ngalih itu, ngalih karena kecenderungan orang berkompetisi, kecenderungan orang untuk mengalahkan, kecenderungan orang melihat yang dihiga ini sebagai pesaing, iya kan, sehingga inya ngobrol, inya ketemu, inya berinteraksi, tapi di dalam kepalanya bagaimana caranya mengalahkan. Nah, di situ tabiat manusia yang dikritik di dalam peribahasa ini. Nah, maka ada baiknya inya merasakan ya sekenceng tadi tuh, merasakan agarnya tahu gitu bahwa sakit itu ke ini, nyaman itu ke ini, keracunan tuh ke ini. Ya kan, senasib sepenanggungan. Sekenceng itu artinya senasib sepenanggungan. Nah, kalau sedapur belum tentu senasib sepenanggungan. Jangan-jangan kalau di sebelah sana makannya rendang, di sini iwak karing, ya kan, kada saling memberi gitu. Kenapa iwak karing kesana, wah nyaman iwak karing padahalnya rendang. Ya kalau ampun orang makam dipuji-puji. Orang iwak karing sapat aja inya rendang. Nah, itu. Coba berbagi ya kalau sama-sama. Coba berbagi sama-sama Berhuruf nyaman. lah. Bagaimana kalau separuh seorang ya kan? Sana separuh sini separuh, kenyamanan ya. Aku rendang larang modalnya jar. Iwak karing muncul. Bang Majid lah, fenomena sekarang ini memang yang di satu organisasi di mana-mana tuh yang kita bikin kelompok-kelompok itu memang semakin banyak lah. Circle geng-geng apa-apa kan itu kan semakin banyak. Itu kan mungkin untuk membangun chemistry lah satu sama lain tuh, karena yang dibutuhkan sekarang ini memang ya kerjasama. Dan di kelas-kelas juga lah. Kerja kelompok itu untuk membangun kerjasama. Cuman joplang kerja kelompok nih. Kalau ada yang mendominasi, merasa pintar sorangan, udah jadi menggawe jabuan ikam guringan aja ya. Nah, itu kan bagus sebenarnya kada tercapai itu kerja bersama tuh. Atau ada nang maakal, mengoler misalnya, kada mau kerja sama rugi sorangannya. Padahal yang dibutuhkan itu adalah bersama-sama. Apakah hasilnya? Biar aja dapat C misalnya. Tapi sama-sama digawe. Hasil dari kerja bersama itu lebih dihargai daripada kerja sorangan tapi satu aja yang pintar, yang lain kada paham. Dan dalam presentasi semestinya lah bergantian memaparkan itu, menyampaikan itu, sehingga guru tahu bahwa ini bujur-bujur kerja bersama. Nah, itu kan Jarpian tadi memang sulit lah untuk bisa sekenceng itu kan karena karakter orang itu kan berbeda satu dengan yang lainnya. Dan yang keras kepala dan lain sebagainya lah. Nah, ini kayak apa? Kita bisa menurunkan ego kita tuh untuk sama-sama bisa saling tahu, saling memahami satu sama lain. Ya, bertoleransi kan. Bertoleransi bahwa kalaupun kita pintar, kita harus sabar berproses. Kawan ini tapi pintar, misalnya kita harus menunggu padahal kita sudah tahu banget sudah jawaban dari saya. Cuman kita harus sabar menunggu kawan berproses sampai kepada kepemahamannya tuh dibantu. Nah, itu yang disebut dengan toleransi. Kita harus bertoleransi dengan orang yang mungkin ketinggalan lah. Ketinggalan dalam soal prosesnya misalnya. Nah, dalam kolaborasi itu seperti itu. Kita harus bertoleransi, kita harus memahami, menekan ego kita, ya kan, untuk bisa memahami orang lain. Toleransi itu dibutuhkan kemauan untuk mendengar, memahami. Kada hanya ampun kita aja yang kita tonjolkan, lalu kemudian orang lain harus mengalah dengan kita, itu kada toleransi. Berarti kada kaos kenceng. Tertinggal kawan tadi lah. Tertinggal. Ya itu kadang-kadang kayak gini kan, kesadaran itu kan memang paling penting lah, bahwa kita itu misalkan diam di rumah itu rumah yang sama. Kalau misalkan kita bekerja di kantor itu kita punya tujuan yang sama. Nah, tapi kadang-kadang di tempat-tempat orang bekerja misalkan lah,
ruang-ruang itu memang membentuk orang terpisah-pisah. Iya. Akhirnya antara si A dan si B ini jarang bertemu. Misalkan tempat nongkrongnya kadada, kantinnya misalnya kadada kan biasanya nih orang-orang sama-sama berokok tuh kan nongkrongnya di kantin tuh akrab kena ya ngobrol-ngobrol. Nah kadang-kadang ruang-ruang yang memisahkan ya tersekat-sekat itu akhirnya itu salah satu faktor kemudian orang ya akhirnya terbentuk tak bisa-bisa bisi. Nah, ini ulun lah punya pengalaman di kantor lah untuk merasakan bahwa sekenceng dalam pengertian real lah, bukan metafor tadi itu di kantor bermasak. Urunan kami, jadi 100.000 orang kumpul duit, karena kalau habis urunan lagi. Jadi ada OB di kantor yang memasak, sayur sederhana, iwak seadanya, segala macam dimasak. Lalu kemudian siang, kada perlu mencari rumah makan keluar, makan sama-sama dalam satu meja, merasakan. Oh itu luar biasa. Saat di meja makan itu antara pimpinan dengan bawahan terbangun interaksi, sama-sama mencuci piring sorang, misalnya kada ada yang menyajikan. OB tadi itu hanya memasak iwak, nasi lah dan lauknya tadi itu ditaruh di atas meja. Nah lalu kemudian kita ambil sorang. Setelah itu kita mencuci sorang. Kami ada 3 kantor lah, ketiganya yang menerapkan seperti itu kompak lah di kerja kantor tersebut, sehingga kolaborasi lah dan segala macam dalam rangka mewujudkan pekerjaan-pekerjaan kantor itu terbangun dengan baik. Jauh daripada sorang-sorangan. Jadi menggambarkan bahwa kalau makan bersama dalam satu periuk tadi itulah dalam satu periuk itu memang membangun chemistry satu sama lain. Bahkan sesuatu yang hubungan karena ada atasan bawahan lah, hierarkis seperti itu yang sangat formal lah, di meja makan itu kada formal lagi, karena bisa ya seperti menjadi satu keluarga. Mengesahkan anaknya, mengesahkan ininya, segala macam. Akhirnya kita akrab satu sama lain, mengetahui keadaan, latar belakang dan segala macam. Bahwa kemudian orang terlambat kita paham, ini ngurus anaknya, 5 anaknya misalnya kada gampang. Akhirnya kita kan paham kan, kada saklek pada aturan-aturan misalnya. Ini juga kada mentang-mentang 5 anak lalu kemudian sembarangan misalnya turun sekahandak, kada juga. Itu saling menjaga. Nah, kolaborasi bisa terbangun itu tuh. Wah, ini kawan kesian juga. Kalau ke itu berikan kesempatan ini untuk bisa mengembangkan karirnya. Nah, kalau orang kada saling memahami, kada merasakan hal yang sama lah, saklek tuh pada aturan-aturan, bahkan aturan-aturan itu sebenarnya kada menyelesaikan, memberi jarak aja di antara kita. Jadi pemahaman lah. Nah, sebelum Anda bertakun, kalau misalkan dalam kantor itu harus ada tokoh yang menjadi penggerak berarti lah, pemujud lah. Kalaupun kada ada tokoh, bisa dibangun kerjasama, bisa dibangun komitmen. Kada mesti ada tokoh, bisa dibangun komitmen kesadaran, kan bisa dalam bentuk rapat. Bagaimana kalau agar supaya kita akrab, kita di kantor ini memasak seorang aja, daripada kita siang keluar misalnya, kalau kita memasak seorang. Kami dulu tuh pertama hemat ternyata. 100.000 sudah kau masak sekantoran waktu itu kan. Dan ternyata itu kawa dimakan bersama-sama walaupun sederhana, karena kita makan siang tuh siapa juga ya kan. Nah, kita tahu persis tuh, kita makan dari nasi yang sama, lauk yang sama, meriga yang sama. Itu akrab banget suasana kantor itu tuh. Jadi bisa dimulai lah dari hal yang kecil seperti itu. Itu bisa jadi sekenceng dari itu lah. Kami dulu di 3 tempat kerja kami lah itu melakukan hal seperti itu, real bukan metafor sebagaimana yang disampaikan Arif tadi itu, walaupun peribahasa ini adalah bersifat metafor lah. Tapi kalau real, bisa jadi peribahasa ini itu melihat realnya. Real pada kenyataan, sama-sama kayak kita sekos tadi itu kan, kita sekenceng tuh dengan kawan tuh sampai dengan sekarang kita akrab banget. Kami dengan kawan-kawan yang sekenceng walaupun sudah tua-tua, sudah nang bisi anak bisi cucu lah, itu
akrabnya luar biasa. Bahkan dikisahkan kepada anaknya, tau lah, ini abah lo ini sekenceng dulu, kami dulu sama-sama kehabisan duit, ya. Makan mie, ya, makan rame banget itu tuh sebagai satu bagian yang menggambarkan hubungan begitu akrab itu dengan kawan. Nah, ini kalau bisa diterapkan kepada kaum muda kita yang sekarang ini kayak apa? Ya, yang disebut oleh Arif tadi itu kan anak-anak muda sekarang membangun satu sesirkel dulu sebagai bagian dari sedapur, iya kan. Nah, setelah sesirkel tadi itu mungkin ini akan membuat hal-hal yang lebih eksklusif lagi lah atas hubungan-hubungan mereka. Iya. Baik, kita sudah di penghujung waktu, mungkin tiba pada kesimpulan. Arif menyimpulkan, Arif. Ya, tadi peribahasa ini kan ungkapan ini kan mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus berhubungan baik dengan semua orang, terutama orang-orang yang berada di dekat kita, di lingkaran kita. Apalagi kan ini kan berkaitan sama keluarga kan. Tadi dapur itu kan inti dari rumah itu semuanya berasal dari dapur, karena kalau nggak ada dapur nggak ada kehidupan di rumah itu. Makanya tadi karena itu dia diungkapkan sebagai sesuatu yang sangat sakral. Nah, apabila orang itu walaupun satu dapur beda panci, ya kan, berarti kan dia sudah berbeda walaupun dalam naungan atap yang sama, tapi dia berbeda. Nah, harapan dari ungkapan ini kan bahwa kalau kita tinggal di satu tempat, berada di lingkungan yang sama, berarti ada visi yang harus kita bangun bersama. Kalau rumah itu kan berarti harmoni lah. Jangan sampai kemudian di rumah itu bakal kelahian gara-gara persoalan dapur ya lah. Kan banyak kan gara-gara persoalan dapur itu orang kemudian bakal lahir padahalnya badang sanakan. Nah, mungkin itu aja lah. Oke. Tambahkan kan biar? Iya. Hanya mengingatkan aja bahwa peribahasa ini memandangkan kepada kita bahwa kolaborasi itu ngalih, nyaman diucapkan tapi ngalih, karena pada fakta kenyataannya lebih banyak orang berkompetisi. Padahal sejatinya yang bagus itu adalah berkolaborasi. Bahkan kolaborasi yang lebih besar adalah kolaborasi dunia, Nina. Bukan hanya di rumah, di kampung, di kantor, di organisasi, kita harus berkolaborasi. Karena gak kenapa orang juga saling kalah mengalahkan itu kada penting. Lebih baik itu win-win solution, sama-sama menang. Sama-sama menang. Nah, kalau kolaborasi bisa dibangun, sealaman ini, misalnya seru sekalian alam ini berkolaborasi, itu luar kita biasa. Akan lebih maju lagi. Iya kan? Sama-sama tinggal di bumi yang sama. Mari kita berkolaborasi. Nah, ini ungkapan yang sebelum muncul kata kolaborasi, peribahasa Banjar sudah ada ungkapan sekenceng kada sedapur untuk mengingatkan bahwa kolaborasi itu sulit, karena itu harus diupayakan. Iya, walaupun sulit bukan berarti kita tidak melakukan tapi harus diupayakan. Ya, mudah-mudahan kita seberataan bisa mengupayakan ini agar benar-benar bisa sekenceng. Ya, baik, terima kasih Pak Nurholis Majid dan juga Bung Arif Rahman Hakim, atau juga Anda dan sanak perempat yang sudah bersama kami di kesempatan malam hari ini dalam acara Ragam Budaya Bajangkurah. Saya Rinda Dianti undur pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Pro 4 Suara Budaya Banjar.